Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang masih memberi limpahan banyak kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh. Kita tetap saja menjaga kesehatan kita karena kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Ya, memang ini adalah kondisi yang belum memungkinkan. Langsung saja ke materi. Jadi di mesin diesel itu berarti kita mengenal bagian-bagiannya. Jadi nanti ada di sini adalah glow plug. Glow plug adalah busi panas. Terus di sini ada combustion chamber atau istilah berarti chamber atau di ruang bakar. Ada intake manifold, air horn, pump injecting atau pompa, feed pump, cylinder, linear, oil cooler. Nah, ini di kelas 2 sudah dipelajari, artinya di mesin diesel. Di sini bekerja dengan berdasarkan pressure atau tekanan. Di misalnya di sini A sampai B ini adalah ignition delay period. Terus di sini B sampai C ini adalah flame pengoperasian, explosive combustion di saat kompresi. Ketiga adalah combustion control. C D after burning period, yang D sama E setelah terjadi pembakaran. Jadi di sini berdasarkan dengan kompresi. Ya, di materi adalah mengenal istilahnya di diesel nanti adalah sistem injeksi langsung atau inline. Jadi di sini di piston ini berarti kan ada ruang bakar, ruang bakar. Jadi di ruang bakar diesel itu memiliki ada dua macam, ruang bakar injeksi langsung atau direct injection combustion, dan ruang bakar tidak langsung atau indirect injection combustion engine chamber. Jenis ruang bakar injeksi langsung adalah mesin yang lebih efisien, artinya injeksi secara langsung atau direct injection chamber itu lebih efisien. Karena itu mesin diesel injeksi langsung lebih banyak digunakan untuk kendaraan komersial dan selain itu dapat menghasilkan suara dengan tingkatan kebiasaan yang lebih rendah. Jadi kalau ruang bakar, kalau yang ini adalah ruang bakar tidak langsung, injection combustion chamber atau ruang bakar langsung. Nah, seperti ini ruang bakar injeksi langsung. Jadi di piston itu ada ruangan tersendiri di mana kompresi atau udara di sini nanti diinjeksi di ruang bakar. Ini berarti di ruang bakar. Tapi kalau yang atas berarti kan di sini ruang bakarnya tidak ada. Ini berarti adalah ruang bakar injeksi tidak langsung atau indirect injection combustion chamber. Pada ruang bakar injeksi tidak langsung tampak bahwa bahan bakar diinjeksikan oleh pengangkut nozzle tidak secara langsung pada ruang bakar utama atau combustion chamber, namun diinjeksikan dalam ruang bakar awal atau pre chamber
Dalam pemakaiannya, ruang bakar awal terdapat beberapa jenis, diantaranya control air well chamber, com air well chamber. Masing-masing bentuk sistem yang dikembangkan memiliki keunggulan dan kelemahan. Namun pada umumnya tipe ruang bakar dipasangkan pada kendaraan penumpang di mana kenyamanan lebih penting daripada kendaraan komersial. Jadi mesin diesel dengan ruang bakar pre-chamber menghasilkan sangat rendah racun emisi HCNOx. Jadi ini kelebihannya kalau yang tidak langsung. Nah, kalau seperti ini berarti gas NOx-nya lebih rendah. Berdasarkan kenyataan itulah mesin diesel dengan ruang bakar injeksi tidak langsung per jam bermakanya bahan bakar lebih hemat daripada mesin injeksi langsung. Nah, jadi kalau yang langsung seperti ini, kalau yang tidak langsung berarti di piston itu bisa rata seperti ini, atau di sini mungkin juga kecil. Ya adalah di injektornya itu tidak langsung ke ruang bakar tapi pre-combustion atau pre-chambernya. Ini berbeda dengan tipe pembakaran tidak langsung atau pembakaran langsung. Injeksi bahan bakar langsung ditujukan ke dalam ruang bakar. Ini berarti di injektor itu langsung ke ruang bakar. Itu ruang bakar utama atau combustion chamber. Ruang bakar utama, tapi kalau yang satu adalah pre-chamber, atau kalau ini berarti di pre-chambernya. Ruang pembakaran awal atau pre-chamber. Nanti berarti ada bagiannya nama pre-chamber, berarti ruang pembakaran awal. Tapi kalau di chambernya sendiri berarti di ruang bakar. Sehingga kontrolnya lebih sederhana. Samping itu tenaga yang dihasilkan lebih besar dibanding dengan tipe pembakaran tidak langsung. Kalau pembakarannya langsung seperti ini berarti tenaganya lebih besar. Namun karena membutuhkan tenaga kompresi yang lebih besar, maka ruang yang ditimbulkan adalah lebih besar dibanding membutuhkan material yang lebih kuat. Jadi ini berarti materialnya harus lebih besar dan harus lebih kuat untuk pembakaran langsung atau direct. Tapi kalau yang indirect berarti tidak langsung. Jadi membedakan dua antara direct dan indirect. Rata-rata mesin diesel membutuhkan bahan bakar dengan bilangan setan 40 hingga 45. Setan number, bilangan setan adalah sebuah angka menentukan titik bahan bakar, titik bakar dari bahan bakar. Nah, ini angka setan artinya pada suhu 40 hingga 45 bahan bakar itu terbakar. Karena di diesel kan akibat kompresi, maka kompresinya akan terbakar pada suhu 40 hingga 45 untuk rata-rata mesin diesel. Angka ini diperlukan sebagai batasan memakan bahan bakar terhadap mesin. Apabila angka setan dipergunakan tidak sesuai dengan rancangan mesin, timbul masalah sebagai berikut. Jika terlalu tinggi, timbul efek panas yang berlebihan terhadap mesin sehingga komponen mesin dapat rusak. Jika terlalu rendah, mengakibatkan timbulnya gejala ngelitik atau knocking sehingga kapasitas gas buang akan berlebihan karena pembakaran mesin tidak terjadi dengan sempurna. Asap gas buang mesin menjadi hitam pekat. Jadi di sini pengaruh angka setan itu berarti jika terlalu tinggi itu bisa merusak mesin, tapi jika terlalu rendah berarti asap gas buangan menjadi hitam pekat. Proses pembakaran yang terjadi di motor diesel dapat dibagi beberapa proses. Pembakaran tertunda A dan B. Tahap ini merupakan persiapan pembakaran. Bahan bakar disemprotkan oleh injektor berupa kabut ke udara panas di ruang bakar. Nah, ini berarti udara di ruang bakar
itu menjadi panas. Setelah panas berarti injektor baru disemprotkan, sehingga bahan bakar mudah terbakar. Jadi, akibat kompresi udara menjadi panas. Pada tahap ini bahan bakar belum terbakar, atau dengan kata lain pembakaran belum dimulai. Pembakaran akan mulai titik B, peningkatan tekanan terjadi secara konstan karena piston terus bergerak ke TMA. Nah, ini seperti ini. Jadi misalnya di A itu belum terjadi pembakaran, kalau di B ini berarti diagram kompresinya atau pressernya. Pembakaran belum dimulai. Pembakaran akan dimulai pada titik B, peningkatan tekanan terjadi secara konstan karena piston ke TMA ke TMB ke TMA. Rambatan api B sampai C. Ini B sampai C terjadi rambatan api. Jadi udara dikompresi, di sini mulai belum terjadi pembakaran. Nah, ini diignitan berarti sudah mengalami pembakaran. Pressernya ke atas atau tekanannya semakin tinggi. Nah, sudut poros angle berarti semakin berputar TMB ke TMA. Campuran yang sudah terbakar telah terbentuk dan merata di seluruh bagian, itu antara B dan C. Jadi di B dan C. Nah, ini misalnya di A semprotkan bahan bakar, B dan C sudah terjadi campuran antara udara dan bahan bakar secara keseluruhan. Bagian dalam silinder pembakaran ini berlangsung sangat cepat sehingga terjadi letupan eksplosif. Letupan ini berlakukan tekanan dalam silinder meningkat dengan cepat pula, hanya tahap pembakaran letupan. Jadi di B dan C terjadi pembakaran letupan. C dan D, injektor terus menyemprotkan bahan bakar dan berakhir pada titik D. Ini dari sini menyemprot sampai ke titik D itu terjadi penyemprotan bahan bakar. Jadi mulai menyemprot di sini pre combustionnya, terus di sini sudah mencampur udara dan bahan bakar. Nah, sudah tercampur udara dan bakar, injektor masih menyemprotkan antara C dan D. Akibatnya bahan bakar yang langsung terbakar api. Jadi akibat panas yang masih terjadi pembakaran, bahan bakar yang di posisi D, walaupun di sini panas, ini ikut terbakar atau terjadi pembakaran secara langsung. Jadi masuk langsung terbakar, tapi kalau di sini ada berarti mulai ada permulaan pencampuran sampai merata. Terus di sini bahan bakar atau solar mulai terbakar secara langsung. Katakan suhu ini terus berlanjut di dalam silinder, akibatnya bahan bakarnya langsung terbakar oleh api. Pembakaran dikontrol oleh jumlah bahan bakar yang dihasilkan. Setiap tahap disebut juga dengan tahap pengontrolan bahan bakar. Pembakaran lanjutan D dan E, D sampai E. Pada titik D, injeksi bahan bakar berhenti. Jadi di D di sini injektor sudah berhenti, artinya tidak mengeluarkan bahan bakar. Pada periode sisa bahan bakar diharapkan akan terbakar seluruhnya. Apabila tahap ini terlalu panjang, akan menyebabkan suhu gas buang meningkat, efisiensi pembakaran berkurang. Nah, ini berarti sisa-sisa bahan bakar berarti terbakar secara keseluruhan antara D dan E. Detonasi pada motor diesel atau knocking. Ada kalanya setiap pembakaran tertunda terjadi lebih panjang. Hal ini disebabkan terlalu banyak bahan bakar yang digunakan pada tahap pembakaran tertunda, sehingga terlalu banyak bahan bakar yang terbakar pada tahap kedua, mengakibatkan tekanan silinder meningkat drastis serta menghasilkan getaran. Nah, ini yang disebut dengan knocking. Jadi misalnya di sini injeksi sudah terbakar, nah tapi
jadi penundaan, maka timbul getaran atau knopping. Ini berarti kan di sini tahu antara nanti bedanya antara sistem direct injeksi dan indirect. Nah, yang kemarin di silabus kan kita membahas adalah inland. Jadi konstruksi silinder head yang sederhana memperkecil kemungkinan terjadinya deformasi pada silinder akibat panas. Berarti ini lebih sederhana. Jika panas yang hilang makin kecil, diharapkan rasio kompresi dapat berkurang. Nah, di sini berarti untuk keuntungan dari direct injection atau pembakaran di ruang bakar, disemprotkan langsung ke ruang bakar, ini keuntungannya. Nah, terus kerugiannya, kemampuan mesin jenis ini sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan bakar yang harus benar-benar baik. Nah, ini kualitas dari komponen atau di sini harus diperhitungkan betul-betul. Artinya dari piston, jangan sampai piston itu akibat kena panas mungkin terjadi pemuaian atau istilahnya menjadi terbakar, yang lama kelamaan berarti ya piston itu menjadi rusak. Kemudian timbul suara yang mengganggu. Diesel knocking akan lebih besar karena tekanan pembakaran yang tinggi. Nah, ini karena pembakarannya langsung seperti ini, berarti secara ledakan, nah ini berarti meledaknya itu lebih tinggi karena setelah dikompresi terkumpul di sini terus disemprotkan bahan bakar atau solar, itu langsung terjadi pembakaran sehingga ledakannya lebih tinggi di sistem direct. Ini bahan bakaran udara, terus bahan bakar, terus pembakaran. Ternyata pada tipe fuel mixing swirl tidak memiliki kecepatan maksimum seperti pada tipe auxiliary combustion chamber. Jadi tipenya ada A multi spherical tip, jadi ada 2 coakan. Semi spherical tip berarti hanya 1. Spherical tipe, nah berarti hanya lingkaran bundar. Jadi kalau multi spherical berarti ada 2 bundaran. Terus di sini separuh atau semi. Ini 1 bundaran berarti spherical tip. Ini berarti pada tipe swirl ya, tipe fuel mixing swirl tidak mampu memiliki kecepatan tipe auxiliary combustion chamber. Tipe pre-combustion chamber. Nah, ini adalah pre atau tadi berarti di A ya. Ruang pembakaran dari tipe pre-combustion chamber. Nah, nanti kalau misalnya di sini untuk piston, berarti kan ada coakan kecil. Coakan kecil berarti pre-combustion. Tapi kalau di bawah sudah ada ruang bakar, berarti pembakaran di selanjutnya. Bahan bakar disemprotkan dalam keadaan pre-combustion chamber dengan injection nozzle. Lalu terjadi pembakaran tak menyeluruh partial combustion changer. Bahan bakar yang belum terbakar dialirkan melalui saluran kecil yang berada di dalam pre-combustion chamber dan main chamber. Jadi pembakaran pre-combustion ruang kecil nanti diteruskan ke main chamber atau secara chamber utamanya. Tipe swirl chamber.
seperti piston. Di sini ada ruang pembakaran tipe swirl chamber berbentuk spiral. Udara yang terkompresi oleh piston masuk melalui swirl chamber dan terjadi udara turbuler untuk kemudian bergabung dengan bahan bakar yang disemprotkan ke dalamnya. Jadi udara itu mengalami tekanan turbuler, terjadi udara turbuler atau berputar untuk bergabung dengan bahan bakar yang disemprotkan ke dalamnya, sehingga sebagian besar bahan bakar terbakar dalam ruang ini, tetapi sisa bahan bakar yang belum terbakar masuk ke saluran kecil yang menghubungkan ruang utama pembakaran dengan swirl chamber untuk penyempurnaan bahan bakar. Swirl chamber tipe air cell. Ini berarti di proses knocking. Knocking detonasi mesin diesel sebenarnya terjadi karena fenomena yang sama, yaitu disebabkan oleh peningkatan tekanan dalam ruang bakar yang sangat cepat. Ini akibat pembakaran yang cepat timbul knocking karena di sini seharusnya terbakar tapi tertunda untuk pembakaran. Cepat sehingga bahan bakar terbakar terlalu cepat. Perbedaan utamanya adalah knocking atau detonasi pada diesel terjadi pada saat awal pembakaran. Jadi di awal pembakaran di sini yang terjadi knocking, seharusnya sudah terbakar tapi tertunda. Nah, tertundanya ini menyebabkan terjadi knocking. Jadi kalau misalnya jalurnya seperti ini, tapi akibat pembakaran tertunda, jalurnya menjadi naik atau grafisnya menjadi naik. Jadi kalau di sini misalnya kok ada normal combustion atau pembakaran normal, tapi itu akibat tertunda, seharusnya sana sudah terbakar atau di sini sudah terbakar, tapi nunggu lagi knocking baru terbakar. Untuk mencegah terjadinya knocking pada motor diesel dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya adalah pada tabel perbandingan kompresi temperatur udara oleh bahan tekan kompresi temperatur silinder titik nyala bahan bakar saat tertunda pembakaran. Nah, ini berarti perbandingan kompresi dinaikkan, artinya udara yang masuk berapa, berarti nanti bahan bakar juga dinaikkan. Terus temperatur suplai, suhunya suplai itu berarti dinaikkan juga. Terus tekanan kompresi, temperatur silinder, titik nyala bahan bakar, titik nyalanya itu seharusnya tinggi, ini diturunkan, artinya di setannya nilai setan. Kalau di bensin berarti nilai oktan saat tertunda pembakaran itu diperpendek. Nah, tapi kalau di bensin itu diperpanjang supaya pembakaran jadi keseluruhan. Jadi nanti dia jadi bedanya mesin diesel dan bensin. Perbandingan kompresi lebih dinaikkan, kalau di bensin berarti diturunkan jika terjadi adalah knocking. Ini berarti kalau knocking berarti diturunkan di bensin. Temperatur udara atau pembakaran tertunda itu diturunkan, tekanan kompresi diturunkan. Gas buang motor diesel. Ini yang kemarin dibahas ya, artinya karena analisis gas buang itu sebenarnya penyebabnya apakah menjadi berwarna putih dan berwarna hitam. Ya, saya akhiri sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.